Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di video tutorial pemrograman. Kali ini yang dibahas adalah pemrograman Delphi 7. Nah, seperti ini tampilan antarmuka atau yang disebut dengan IDE Delphi. Jadi IDE Delphi ini merupakan sebuah integrasi pengembangan untuk project di Delphi. Ada bagian-bagian di sini, ada menu ya, kemudian ada toolbar ya. Terus ada palet komponen. Sebelah kiri ada object inspector, yang ini form untuk mendesain interface. Jadi kalau ingin masuk ke editor, di belakangnya ada, ini geser sedikit lalu klik. Nah, ini adalah kode editor, jadi tempat menuliskan program. Nah, yang pertama tampil atau dimunculkan oleh Delphi adalah dalam tampilan visual. Namun kita bisa menggunakan Delphi yang simple untuk sekedar berlatih algoritma, yaitu masuk ke Delphi Console. Caranya klik file, lalu di new ini ya, pilih paling bawah other, ada console application, lalu klik OK, klik no. Maka masuk ke tampilan di konsol seperti ini, sangat simpel. Ada judul program, secara otomatis diberi nama project 1. Ada uses kaitan dengan penggunaan ke utilitas dari sistem konsol, dan ada begin dan end titik sebagai batasan atau program utamanya di sini. Jadi menuliskan kode program di sini ada penjelasannya, insert kode here. Jadi tinggal di enter di sini. Misalnya kita menuliskan selamat datang kemudian var a integer, lalu ada contoh inputan write berapa usia Anda, kemudian read LNA. Nah, kita tampilkan yang inputan tadi. Usia Anda adalah A. Lalu untuk menampilkan supaya tidak kembali ke tampilan penulisan kode program, supaya tampilnya agak lama gitu sampai dengan menekan tombol, kita tambahkan perintah inputan read ln. Ini kita simpan, tinggal menambahkan namanya saja. Misalnya ini karena latihan 1, maka ditambah project 1 underscore lat console 1. Maksudnya kita menggunakan Delphi Console. Kita save, lalu kita run atau jalankan. Nah, kalau ada tampilan peringatan seperti ini, maka lihat di baris atas ujung kanan. Nah, kelihatan di sini kurang titik koma. Ya, kita running. Maka muncul selamat datang. Berapa usia Anda, kita masukkan misalnya usianya 25. Usia Anda adalah 25. Nah, seperti itu.
Itu adalah tampilan di Delphi Console. Kita kembali ke tampilan visual. Kita masukkan salah satu komponennya adalah button. Terus ada label. Lalu di label ini nanti akan dituliskan selamat datang dengan cara mengklik button. Maka di button ini harus kita isikan kodenya. Double klik. Label 1.caption titik 2 sama dengan dalam tanda petik 1 selamat datang. Kita running. Nah, ini juga sama langkahnya. Ketika muncul peringatan seperti ini, artinya kita harus menyimpan terlebih dahulu. Kita klik file, lalu save all, nggak apa-apa. Ini pertama kali menyimpan untuk pas ya, untuk pascalnya ya, .pas unit. Nah, kita kasih nama unitnya, biarkan ada, kita kasih nama tes ujungnya. Jadi ini tadi udah ada, kita timbahkan aja, save, yes. Lalu projectnya juga biarkan apa adanya, project 1, tinggal menambahkan nama lain, misalnya project tes, samakan dengan unit ujungnya tes, yes. Lalu kita run. Kita jalankan, nah muncul seperti ini, kita klik tombol button, maka selamat datang. Nah, seperti itu contoh mudahnya baik konsol maupun tampilan visual. Bagaimana cara menginstalasinya? Terlebih dahulu kita harus memiliki installer Delphi dengan cara mendownload. Apabila ingin mudah, ya boleh kirim email, nanti di komen, insya Allah dikirimkan. Jadi ini size-nya 362.200 KB. Diekstrak ya. Nanti akan tersedia folder Borland Delphi 7, lalu kita masuk. Di sini kita masuk ke install. Nah, ada setup. Nah, ini mulai diklik untuk instalasinya. Sehingga tampilannya nanti pertama kali setup itu seperti ini. Klik next, berikutnya masukkan serial dan key. Serialnya disediakan, tinggal menyalin saja, copy paste. Terus di posisi ini I accept next. Ketika tampilan yang ini, klik next. Ini juga standarnya typical, yang disarankan aja, recommendednya typical. Jadi klik next, jadi nggak usah dicek. Lalu klik next. Nah, Office-nya Office XP, klik next. Lalu untuk update file path-nya boleh dicentang, klik next. Interbase nggak perlu karena kita akan menggunakan MySQL, klik next. Nah, standar destination folder apa adanya seperti ini, biarkan saja, klik next. Di sini ada save installation database recommended-nya, ya udah, klik next. Lalu klik install. Sampai install berjalan hingga menemukan tampilan finish. Lalu klik finish. Nah, setelah finish kita jalankan dan ternyata muncul seperti ini, nggak masalah. Kita tinggal ganti nama aja, ada file delphi32.dro diganti menjadi droxx. Jadi masuk ke C, program file x86 Borland Delphi 7 bin, cari delphi32.dro, rename menjadi delphi32.droxx. Kemudian dijalankan, di running lagi atau dijalankan lagi Delphi-nya sehingga tampilannya seperti ini. Nah, selanjutnya dibiasakan untuk menyimpan. Kalau mau sekaligus ya save all. Nanti tetap aja akan memasukkan nama unit. Unit 1, kata unit 1 otomatis muncul, tinggal dilanjutkan dengan nama yang lain, jangan dispasi. Sambungkan aja, misalnya ini hanya sekedar nama file test, maka unit 1 test. Nanti projectnya juga sama, project test, project 1 test. Disimpan baik unit maupun project, lalu dijalankan seperti ini. Ya, kita coba membuat tampilan selamat datang yang seperti tadi. Ya, langkah-langkahnya
ikuti panduan ini yang tadi sekilas sudah disampaikan. Nah, itu untuk instalasi Delphi. Nah, sebetulnya ada lagi, yaitu instalasi yang berkaitan dengan database. Jadi database-nya akan menggunakan MySQL, bisa dari interface XAMPP. Tapi nanti di video selanjutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.